Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adapun judul makalah kami, kontribusi Amaradia Balanipa membangun keharmonisan dalam kebinekaan di Mandar pada abad ke-16 dari Asitaliang Tamajara hingga Alumungan Batu di Loyo. Makalah ini kami tulis berdua, saya dan Tini Suryaningsih. Latar belakang. Berdasarkan catatan sejarah dan manuskrip berupa lontara bahwa terdapat 41 Tomakaka di Mandar, sekarang Provinsi Sulawesi Barat. Tomakaka merupakan ketua komunitas atau ketua persekutuan kaum pada suatu tempat yang disebut Lembang atau Banua. Meskipun mereka semua mengakui berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Tomanurun di Hulu Sadang, tetapi mereka senantiasa berkonflik. Oleh karena itu, para Tomakaka dari 4 Banua, yaitu Napo, Samasundu, Moso, dan Todang-Todang, kemudian membentuk persekutuan Apek Banukayan. Persekutuan inilah yang mendasari terbentuknya Amaradiang atau Kerajaan Balanipa yang dalam perkembangannya memegang peranan penting di Mandar. Sebab Balanipa bukan hanya sebagai ketua dari persekutuan Pitu Baban Nabinanga hingga menjadi representasi Mandar, sebagaimana ungkapan di masyarakat bahwa muah maelo maindang kedo ada tamau di Balanipa. Artinya kalau mau memahami ada kelakuan Mandar, datanglah ke Balanipa. Melainkan juga karena sumber-sumber Belanda menyebut bahwa Balanipa sebagai Hofors van Mandar, yaitu raja kepala dari raja-raja Mandar. Oleh karena itu riset ini penting, sebab bukan saja dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, tetapi juga menjadi rujukan membangun keharmonisan dalam kebinekaan atau keragaman dalam menata kehidupan bersama di Mandar. Permasalahan dan tujuan riset. Permasalahan, bagaimana perang Amaradia membangun jaringan politik yang berkelanjutan. Kedua, bagaimana kontribusi Amaradia Balanipa dalam membangun keharmonisan dalam keberagaman. Tujuan, menjelaskan peran Amaradia Balanipa dalam memperkuat jaringan persaudaraan dan persatuan. Berikutnya, menjelaskan kontribusi Amaradia Balanipa membangun keharmonisan dalam keberagaman di Mandar. Metode riset. Riset ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Tahapannya meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Selain itu juga digunakan pendekatan filologi untuk memahami naskah manuskrip atau lontara yang akan dijadikan sebagai sumber. Pengumpulan data. Data sejarah diperoleh melalui pengumpulan sumber, baik primer maupun sekunder, yang berupa sumber tertulis seperti dokumen arsip, lontara, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, laporan hasil riset, dan sumber tertulis lainnya yang tersimpan pada lembaga kearsipan, perpustakaan, museum, dan lembaga lainnya. Sementara sumber tidak tertulis diperoleh melalui wawancara dan FGD. Data filologi diperoleh melalui naskah lontara atau manuskrip yang tersimpan pada lembaga yang bergiat dalam pelestarian kebudayaan seperti Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Museum Negeri Mandar. Analisis data. Data sejarah dianalisis melalui kritik sumber, baik intern maupun ekstern, untuk memastikan otentitas dan validitas sehingga menjadi suatu fakta. Demikian pula naskah lontara dianalisis untuk memastikan apakah sebuah manuskrip asli atau salinan, kapan manuskrip itu mulai ditulis, dan memahami kandungan teks pada konteksnya. Data-data hasil riset yang telah dianalisis kemudian diinterpretasi dengan merangkai berbagai fakta dengan fakta lainnya, lalu disusun menjadi narasi tentang kontribusi Amaradia Balanipa membangun persatuan dan keharmonisan dalam kebinekaan atau keberagaman di Mandar. Hasil riset dan pembahasan. Asitaliang Tamajara, Perjanjian Tamajara. Perjanjian ini dilatari oleh persaingan
dalam perluasan wilayah kekuasaan dan keberadaan kerajaan Pasokora yang dikisahkan sering menindas rakyat di sekitarnya, termasuk di pesisir pantai. Oleh karena itu, sejumlah Amaradian sepakat melakukan pertemuan di Tamajara, pusat Amaradian Balanipa saat itu. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan yang dikenal Asitaliang Tamajara atau Perjanjian Tamajara. Perjanjian inilah yang mendasari terbentuknya Persekutuan Pitu Babana Binanga, yaitu 7 Amaradian di muara sungai atau di pesisir pantai yang terdiri atas Amaradian Balanipa, Sendana, Banggai, Pambuang, Tapala, Mamuju, dan Binuang. Sebenarnya terdapat beberapa versi mengenai perjanjian ini. Salah satu di antaranya yang kami kutip adalah dari Lontar Patah Pingan Mandar. Antara lain disebutkan bahwa berkumpullah orang di Tamajara, hadir Sendana, begitu juga yang lainnya. Berkata Maradia Balanipa, bahwa kita semua bersaudara karena berasal dari satu nenek, yaitu Tokombon Dibura. Sebaiknya kita bersekutu bertujuh karena dikhawatirkan bangkitnya kembali Pasokoran. Lalu Sendana berkata, jika Balanipa mati di pagi hari, maka Sendana mati di sore hari bersama anaknya. Asitaliang Tamajara juga memuat prinsip-prinsip kebersamaan seperti hilaf saling mengingatkan, jatuh saling membangunkan, dan hanyut saling membantu ke darat. Jika bersalah harus saling memaafkan, tidak menunjukkan niat buruk, saling menjaga satu sama lain, dan menahan diri untuk tidak menyalahkan yang lain. Tidak saling mencela, kebajikan dipelihara bersama, kejahatan ditolak bersama. Tidak disebut kebaikan jika hanya satu yang menerima manfaat, satu sakit 6 mengobati, 2 sakit 5 mengobati, dan seterusnya. Asitaliang ini tidak hanya berlandaskan pada persaudaraan dan persatuan, melainkan juga mengandung nilai-nilai keharmonisan, toleransi, dan solidaritas. Oleh karena itu, Balanipa tidak saja berperan penting dalam pembentukan aliansi Pitu Babana Binanga, tapi juga merupakan satu bukti bahwa Amaradian Balanipa berkontribusi penting dalam memperkuat persatuan dan persaudaraan dalam menata kehidupan bersama di Mandar. Lamungan Batu di Luyo, Perjanjian Luyo. Perjanjian ini dilatari oleh konflik antar kerajaan di Mandar, antara lain disebabkan oleh kebijakan geopolitik oleh setiap Maradian dan pelarian pasukan Pasokora yang disebut jangan-jangan Manriba atau pelarian perang, sehingga terjadi perang Lahakan, Sungki, dan Dama-Dama. Itulah sebabnya Pitu Uluna Salu, Balanipa, dan Sendana, Banggai, Pambuang, Tapalan, Damojo, serta Binuan bersama Pitu Uluna Salu, Arale, Tabulahan, Mambi, Rantibulahan, Matanga, Taban, dan Bambang melakukan pertemuan di Luyo pada abad ke-16. Pada pertemuan itu mereka sepakat melakukan perjanjian yang disebut Lamungan Batu di Luyo. Ini pun juga sebenarnya terdapat beberapa versi, salah satu versi dari Lontar Mandar yang diterjemahkan oleh Mandra. Saya kutip bahwa atas kesaksian para dewata, anak cucunya di Pitu Uluna Salu dan Pitu Babana Binanga bekerja sama untuk saling mendukung, saling menghormati hukum dan peraturan masing-masing. Pitu Uluna Salu menjaga ular, sementara Pitu Babana Binanga menjaga ikan hiu. Pitu Uluna Salu dan Pitu Babana Binanga berpisah setelah mata putih dan mata hitam dipisahkan. Barang siapa yang bermimpi akan memisahkan keduanya, maka keluarkanlah, kemudian hanyutkan agar tidak kembali lagi. Sesungguhnya Lamungan Batu di Luyo atau penanaman batu di Luyo ini merupakan simbol yang bermakna bahwa kebersamaan mereka sangat kokoh karena tertanam ke dalam bumi. Lamungan Batu ini disertai pemecahan telur dan piring keramik dengan cara melemparkan kepada batu yang baru tertanam. Hal ini bermakna bahwa barang siapa yang melanggar kesepakatan akan hancur bagaikan telur dan piring tersebut. Kesimpulan, Amaradian Balanipa terbentuk atas kesepakatan dari Persekutuan Apek Banokaian, yaitu Napo sama Sundumoso dan Toda-Toda. Sejak awal pembentukannya pada pertengahan abad ke-16, Balanipa telah memainkan peran penting dalam mempersatukan negeri-negeri yang sebelumnya sering berkonflik.
As-Sitaliang Tamajara menjadi dasar pembentukan Pitu Babana Binanga, tidak hanya memperkuat persatuan antar Amaradian di Mandar, tetapi juga menciptakan sistem aliansi yang berbasis pada prinsip persaudaraan dan toleransi. Alamuan Batu di Loyo merupakan perjanjian yang lebih luas, memperkuat hubungan antar Amaradian di pesisir dan di pedalaman, serta membentuk Konfederasi Mandar sebagai sistem politik yang lebih stabil dan inklusif. Kedua perjanjian ini bukan hanya sekedar aliansi politik, tetapi juga memainkan pengelolaan keharmonisan dalam keberagaman. Setiap Amaradian mempertahankan otonomi dan adat masing-masing, namun tetap berkomitmen dalam menjaga harmoni sosial dan politik secara kolektif. Model pemerintahan berbasis musyawarah dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa kebinekaan tidak hanya diakui, tetapi juga dijadikan sebagai fondasi utama dalam membangun keharmonisan di Mandar. Pada akhirnya, Amaradian Balanipa tidak hanya berperang dalam memperkuat persatuan melalui As-Sitaliang Tamajara, tetapi juga membangun keharmonisan dalam keberagaman atau kebinekaan melalui Alamuan Batu di Loyo. Konsep Sipamanda yang menekankan solidaritas dan kerjasama menjadi prinsip utama dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Mandar hingga era modern. Sekian dan terima kasih. Mohon saran dan masukannya demi kesempurnaan makalah ini, karena saya yakin dan percaya bahwa pada dasarnya makalah ini masih banyak kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.